Baik, kita mulai saja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di acara seminar umroh sekeluarga dalam 1 tahun. Wah, dari judulnya aja nih kita sudah pengen banget ya untuk berangkat ke tanah suci ya. Apalagi Bapak Ibu di sini, teman-teman di sininya melihat background saya di sini Ka'bah, Masya Allah, udah pengen banget untuk berangkat. Teman-teman, saya mau tanya dulu dong, siapa yang mau berangkat umroh tahun ini? Wih, semua pengen semua ya, Masya Allah. Saya juga pengen banget, banget banget ya, banget banget gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, baiknya kita bersolawat dulu, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Nah, kemudian kita baca Al-Fatihah dulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulang lagi. Suara saya sudah cukup jelas ya, teman-teman? Boleh? Oke, siap. Sudah cukup jelas. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Eka Puspita. Saya seorang mompreneur, saya tinggal di daerah Bogor. Nah, teman-teman yang daerah Bogor, boleh ya kapan-kapan kita ketemu atau bisa juga kita silaturahmi. Wah, ada Mbak Mega nih, orang Bogor juga. Baik, nah kemudian ini ya, sebelumnya saya untuk sebelum acara dimulai, saya informasikan dulu mengenai ketentuan yang ada di Zoom. Yang di YouTube pun juga boleh sekalian menyimak juga. Jadi sebaiknya memang kalau yang di Zoom ini, teman-teman tolong namanya adalah nama pribadi. Jangan nama yang tercantum itu OVO atau Vivo atau iPhone atau Samsung. Dicek dulu apakah namanya sudah sesuai dengan nama pribadinya. Nah, cara merubahnya bagaimana? Tinggal itu aja, kita klik aja di partisipan di nama kita, kemudian kita rename. Kalau sudah oke ya, nanti saya cek satu-satu. Nah, kemudian teman-teman pastikan audionya on ya, audionya on, jadi bisa terdengar dengan jelas suara saya atau suara dari pembicara nantinya. Juga kalau bisa sebaiknya memang on kamera. Kenapa sih mesti on kamera? Kalau on kamera itu seperti kita lagi belajar di kelas, terus kemudian kita memperhatikan pembicaranya, memperhatikan gurunya. Jadi kan kita ada adab-adab untuk berilmu, adab-adab untuk belajar. Kalau kita memang adab kita jaga, insya Allah ada fadilah kebaikan buat kita semuanya. Kalau sedekah aja kita berbalas, apalagi kalau menuntut ilmu itu wajib, pasti akan berbalas juga. Jadi teman-teman pastikan on kamera semuanya. Siap? Oke ya, siap semuanya. Kemudian pastikan juga internetnya stabil. Jadi kalau misalnya internetnya nggak stabil, sayang banget nanti yang disampaikan tidak tersampaikan gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti bisa juga didengarkan di YouTube juga. Nah, pastikan juga teman-teman nonton di YouTube-nya pada saat ini juga. Khawatirnya nanti kalau kita nontonnya masih nanti-nanti juga, khawatirnya sudah di-off-kan, nggak bisa nonton lagi. Sayang banget kan, materinya tidak tersampaikan lagi nih. Nah, kemudian pastikan juga jangan sampai kita membelakangi cahaya. Kalau membelakangi cahaya, wajah kita nggak kelihatan jelas. Teman-teman pengen dong kelihatan wajahnya kelihatan dengan jelas gitu supaya masa depan kita pun juga cerah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau bisa dan sebaiknya memang kalau pakai headset biar lebih jelas, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting di sini terdengar dengan jelas. Sip, kayak semua di sini segar-segar semua, udah sempat menyimak semua atau ada yang baru bangun tidur ini, baru tadi sahur. Enggak ya, sudah siap semuanya ya? Sip, kalau begitu. Nah, teman-teman, sebelum kita ini mulai, saya informasikan dulu bahwa pembicara kita pada hari ini adalah Coach Wendy Adila. Beliau ini seorang masih muda banget, tapi Masya Allah prestasinya, ilmunya itu luar biasa banget. Beliau sudah mengumrohkan
orang tua mengumrohkan kakak-kakaknya, padahal waktu itu beliau masih belum berkeluarga, masih lajang, tapi sudah mengumrohkan banyak orang. Dan ilmunya ini sudah beliau sampaikan ke banyak orang, ke banyak murid-muridnya dia, dan alhamdulillah begitu muridnya praktekkan ini ngefek banget, termasuk saya alhamdulillah tahun 2018 alhamdulillah ada beberapa yang bisa berangkat umroh melalui ilmu yang diajarkan oleh Coach Wendy Abdillah. Jadi teman-teman jangan sampai apa yang beliau sampaikan terlewatkan. Ini rugi banget. Jadi ini ya, tolong simak, siapkan catatannya juga. Nah, kemudian sedikit saya mau menceritakan juga. Nah, teman-teman tadi kan udah bilang pengen berangkat umroh tahun ini juga. Udah pada ngacungin tangan semua nih. Saya mau tanya dong, teman-teman persiapannya untuk berangkat umroh tuh apa? Apa yang sudah dipersiapkan? Gitu. Nah, saya mau tanya, siapa yang sudah punya tabungan khusus umroh? Ada nggak? Kok nggak ada yang ngacung tangan? Cuma sebagian doang nih. Nah, ketahuan kan gimana caranya kita mau memataskan diri kita untuk berangkat umroh nih. Nah, kemudian saya tanya lagi, siapa yang sudah pernah baca buku panduan umroh atau panduan haji? Tuh, nggak nyampe, nggak semuanya, cuma sebagian doang nih, gitu ya. Jadi ilmu memataskan dirinya belum ada nih. Terus kemudian sudah pernah ini nggak, misalkan gini, kalau saya dulu saking pengennya berangkat umroh, kalau orang di daerah Bogor, pasti tahu nih daerah Bogor. Tahu kan Pemda Bogor, ada gedung Tegar Beriman. Saya itu kalau jalan pagi, itu saya membayangkan itu adalah Ka'bah. Sambil saya menyampaikan gini, labaik Allahumma labaik, gitu ya, labaik kala sali, kala baik, sambil saya nangis. Saya tuh pengen banget untuk berangkat umroh. Padahal pada saat itu saya nggak punya duit. Gimana caranya saya bisa berangkat umroh tapi saya nggak punya duit gitu kan. Nah, alhamdulillah restu orang tua kali ya. Orang tua tuh kebetulan memang pada tahun 2013 itu mengajak saya ke Pasar Anyar nih. Mengajak saya ke Pasar Anyar untuk membeli kain putih sama kain hitam. Pada saat itu saya nanya buat apa beli kayak ginian nih gitu. Ternyata saya suruh bikin gamis warna hitam dan warna putih. Nah, pada saat itu gamis itu nggak banyak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh mau beli gamis apa aja, model apa aja tuh gampang. Kalau dulu kita masih jahitin gitu. Nah, alhamdulillahnya Fadilah nurut sama orang tua, terus kemudian ngomong sama pasangan, pengen berangkat umroh, Allah mudahkan. Nanti tip-tipnya ini yang akan diberikan oleh Coach Wendy Abdillah. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak. Nah, kemudian saya juga pernah dengar kan teman-teman, ada seorang tukang becak di daerah Jogja, dia juga pengen berangkat umroh, dia sudah menabung sekitar 20 tahun, terus kemudian setiap Jumat dia menggratiskan orang-orang yang naik becaknya dia. Pernah ada yang dengar kisah ini? Ada ya? Sudah ada yang pernah dengar kisah ini? Terus kemudian kenapa kalau kita lihat dari perjuangan, kemudian dari Pak yang tukang becak ini, akhirnya suatu ketika di hari Jumat dia mengantarkan seorang dosen untuk berangkat ke kampus. Nah, begitu dia mau dibayar, dia tidak mau, Pak, hari ini saya gratiskan orang-orang naik becak saya. Terus, loh kenapa digratiskan? Karena saya ingin berangkat umroh, tapi saya pengen sedekah. Nah, sedekah saya yang saya bisa lakukan hanya ini aja. Loh, emang Bapak maunya apa? Bapak pengen apa? Kemudian si dosen itu korek, akhirnya saya ingin berangkat umroh, Pak, gitu kan. Nah, ingin berangkat umroh, akhirnya dosen ini mikir, mungkin ya si tukang beca ini sudah menabung bertahun-tahun, uangnya belum cukup. Nah, kemudian si dosen ini pun juga sebenarnya juga bukan orang mampu, tapi karena dia lihat perjuangannya si tukang beca ini luar biasa banget, gitu ya, luar biasa banget. Akhirnya si tukang yang umroh ini, dosennya akhirnya memberangkatkan si tukang beca ini. Ilmu apa yang kita dapatkan dari sini adalah yang pertama, yang tukang beca ini adalah ilmu memataskan diri, menyediakan uangnya. Jadi seperti kisahnya misalkan anak kecil pengen dibelikan mainan, kemudian dia menabung, tapi karena orang tuanya akhirnya melihat, kok anak ini tiap hari nabung ya, kok badannya tambah kurus ya, kok dia nggak jajan ya gitu ya. Karena dia tahu anaknya pengen sesuatu hal, akhirnya dicukupkan. Begitupun dengan Allah.
gitu ya. Biarpun kita nih, tadi saya sempat tanya ke teman-teman, apakah teman-teman sudah punya tabungan umroh? Ternyata nggak semuanya punya tabungan umroh, gitu kan. Nah, terus udah gitu, kalau kita menabung, biarpun kita sehari cuma nabung 10.000, biarpun kita sebulan cuma nabung 50.000, tapi Allah melihat gitu ya, melihat kesungguhan kita untuk berangkat ke tanah suci gitu. Kalau kita bilang pengen tapi kita tidak pernah action, Allah juga nggak akan datang ke kita gitu ya. Tapi memang juga ada sih suatu kisah, misalkan seorang guru ngaji yang dia tidak pernah menabung, tapi pada akhirnya diberangkatkan umrah oleh jamaahnya juga ada. Tapi beliau itu ilmunya sudah ada. Beliau itu sudah memataskan diri. Dia sudah tahu, oh ternyata kalau masuk Ka'bah tuh doanya ini. Oh ternyata kalau mau minum air jam-jam doanya ini. Nah teman-teman di sini sudah tahu belum ilmu bacaan doa untuk minum air jam-jam? Belum ada yang tahu. Nah setelah ini nanti kita baca bukunya. Saya udah baca bukunya. Oh ya, saya ada bukunya nih kalau saya. Jadi kalau biasanya nih orang yang berangkat umroh itu kan dikasih buku panduan. Nah, buku panduan itu coba deh kita sesekali yang orang pulang umroh, kita datangin dia, kamu dulu bisa berangkat umroh gimana caranya? Terus gitu. Terus kita jangan berpikir, iya sih kamu kaya, iya sih kamu mampu, jadi kamu bisa berangkat umroh. Kita tuh nggak berpikir begitu. Banyak banget orang yang tidak mampu, akhirnya dia berangkat umroh. Banyak juga orang yang istilahnya dari fisiknya tidak memungkinkan dia berangkat umroh, akhirnya dia bisa berangkat. Jadi di sini bukan hal umroh itu bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang orang-orang kaya aja yang bisa berangkat umroh. Orang yang tidak mampu pun bisa berangkat umroh asalkan kita tahu ilmunya, terus kita juga memantaskan diri. Gitu ya, siap ya teman-teman. Nah, sebentar kita coba cek dulu apakah Coach Wendy Abdillah sudah siap. Oke, ready. Oh, sudah sih, Masya Allah, Coach Wendy pakai pakaian ihram, udah benar-benar afirmasinya luar biasa. Oke, Coach Wendy, ini teman-teman perkenalkan, ini Coach Wendy Abdillah yang saya ceritakan tadi, yang usianya masih muda banget tapi luar biasa ilmunya. Teman-teman silakan simak. Yuk kita sambut Coach Wendy Abdillah. Baik, terima kasih banyak ya. Ya, suara saya terdengar dengan baik oleh teman-teman. Gimana? Oke, boleh spotlight-nya ke arah saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, hari ini kita berkumpul buat belajar bareng ya. Di sini kebetulan temanya adalah tentang bagaimana agar bisa setahun berangkat umroh tapi nggak sendiri. Ya, berangkatnya sekeluarga. Nanti kita akan bahas ya, mengupas lebih dalam lagi ya tentang umroh itu sendiri dan juga tentang tips-tipsnya agar bisa setahun berangkat umroh. Ya, sebelumnya tadi saya mulai tersipu ya disebutkan oleh Mbak Eka, walaupun usianya masih muda banget, saya pikir belakangnya agak ngeledekin ya, tapi wajahnya tua banget gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Oke ya teman-teman, wah Masya Allah ini juga saya lihat ya ada yang di layarnya ini Firman Robiansyah ya, ini sedang di Makkah nih kayaknya nih ya. Tapi ini videonya berapa tahun yang lalu ini sepertinya ya. Oke, baik ya. Alhamdulillah ya, teman-teman sekalian. Yang melihat visual saya dengan baik, boleh coba angkat tangannya, acungkan jempolnya. Oke, alhamdulillah ya. Dari level 1 sampai 10, tingkat kejernihan suara saya di level berapa, teman-teman, kalau boleh tahu? Oke, ada yang 7, ada yang berapa? Coba dikasih isyarat jarinya. Ada yang 10, ya. Oke, ada yang angkat tangan. Angkat tangan ini, ampun lah Bang, ampun Bang Tiago ya. Oke, di sesi kali ini kebetulan ya di depan rumah saya sedang ada pekerjaan yang sedang renovasi rumah. Mudah-mudahan ya dengan earphone biasanya agak lebih mudah ya, agak lebih teredamkan suara di luar. Mudah-mudahan teman-teman masih mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, jadi apapun ya distraction yang terjadi di sekitar kita ataupun di hadapan kita, saya harapkan ya teman-teman tetap fokus, tetap serius. Boleh? Boleh? Kalau boleh ya, coba tepuk dadanya ya, katakan ya. Woi woi.
Ayo, keluarkan suaranya. Woi, woi. Ayo fokus. Ayo, gerakan tangannya. Gerakan tangannya, keluarkan suaranya. Woi, woi. Ayo fokus. Ayo serius. Materinya bagus. Pembicaranya ganteng. Nah, itu yang paling penting ya. Baik ya, sebelum kita mulai, saya pengen bagi-bagi hadiah dulu buat teman-teman, boleh? Kalau boleh, kasih dong jempolnya. Kasih ke saya jempolnya. Kirim pakai JNE gitu, pakai tiki jempolnya dipotek. Oke, boleh kita lihat slide-nya, Pak Bambang? Ya, atau ya, yang quiz, slide yang quiz, boleh? Silakan ditayangkan. Nah, silakan dilihat ke layar ya, teman-teman sekalian. Kita akan belajar menemukan kata di sini. Ya, boleh silakan ditampilkan slide-nya, Pak Bambang ataupun Mbak Eka. Oke, baik. Ya, ditampilkan slide yang kedua. Here we go. Ya, enable dulu ya. Enable editing dulu. Enable dulu baru di play. Oke, terima kasih banyak Mbak Eka. Nah, di hadapan Anda ya akan ada beberapa kombinasi huruf yang mana kombinasi huruf ini bisa jadi sebuah kata. Ya, nanti di situ saya minta teman-teman untuk menemukan kata yang tersimpan di dalamnya. Di saya belum muncul slide-nya, di teman-teman gimana? Sudah kelihatan belum? Belum ya? Oke. Mungkin boleh dibantu Mas Angga ya ataupun Pak Bambang ataupun Mbak Eka, silakan. Nah, ini kalau teman-teman tahu ya bisa menemukan jawabannya, kami berikan hadiah ya, uang tunai. Insya Allah nanti uang tunainya bisa dipakai untuk beli buku ya. Ya, uang tunainya kurang lebih sekitar Rp200.000. Nanti bisa dibeli ya, untuk buku haji dan sebagainya. Oke, coba kita lihat. Nah, perhatikan sesaat ya, perhatikan dulu ya. Bagi teman-teman yang tahu ya, saya menyembunyikan 3 kata di sini. Berapa kata teman-teman? 3 kata. Yang tahu boleh raise hand. Oke, di sini saya lihat ya. Oke, gini deh, saya kasih kesempatan pada admin ya untuk memilih ya. Boleh di-unmute suaranya ya, tidak usah di spotlight tapi di-unmute aja suaranya. Salah satunya yang sudah raise hand, silakan. Assalamualaikum, dengan siapa saya berbicara? Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Umroh, Miftah, dengan Miftah. Oke, Mbak Miftah dari mana Mbak Miftah? Dari Jember. Iya, dari Jember. Passwordnya apa? Wah, kita nggak pakai password ya. Oke, langsung jawabannya apa Mbak Miftah? Umroh setahun. Terus kata yang ketiga apa? 5, 4, 3, 2, 1. Apa katanya? Tetot, sayang sekali. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Boleh di-mute suaranya. Silakan Mbak Eka ataupun Pak Bambang, Pak Eka ataupun Pak Farid, dikasih kesempatan untuk teman-teman yang lain yang ingin menjawab. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya Mega di Bogor. Iya, siapa? Mega. Meja. Di sebelahnya ada kursi nggak kira-kira? Mega. Oh, beda ya. Oke, baik ya. Nah, 3 kata, silakan sebutkan. Setahun Oke. bisa umrah. Oke. Iya, tepat sekali ya. Alhamdulillah ya. Silakan Mbak, siapa tadi namanya? Meja? Mega. Mega. Oke, dapat informasi seminar ini dari siapa tadi? Dari Kang Rosjai. Oke, nanti Kang Rosjai nanti informasikannya kepada mentornya. Nanti saya akan minta nomor rekeningnya Mbak Meza untuk saya langsung transfer ya. Makasih banyak Mbak Meza. Makasih, sama-sama. Oke, ya boleh di next ya, di next. Ini jawabannya. Ya, next jawabannya. Oke ya, setahun bisa umrah ya, insya Allah. Karena kebanyakan orang nih ya teman-teman ya, dia pengen banget buat umrah tapi hanya sekedar pengen. Tidak ada ikhtiarnya yang menunjukkan bahwasanya benar-benar bisa berangkat. Dan ada juga ya orang pengen tapi udah nggak yakin lah, nggak mungkin aku bisa umroh ya. Ini membuat ya diri kita kalau seandainya berpikir seperti itu nggak akan berangkat-berangkat teman-teman. Ya, boleh spotlight-nya lagi kembali ke saya. Saya pengen lihat ya di layar. Yang sudah berangkat umroh, coba angkat tangan kanannya. Oke. Yang belum berangkat umroh tapi pengen banget buat umroh, coba angkat tangan kanannya. Wah, ini banyak nih ya.
Ini udah berapa tahun nih pengennya? Udah bertahun-tahun barangkali ya. Tapi nggak berangkat juga untuk umroh. Ya ada uang nabung kepake, nabung kepake lagi ya. Mungkin seperti itu aja siklus hidupnya ya. Nah, kita lihat ya ternyata apa sebenarnya yang membuat orang itu sudah nabung tapi nggak bisa berangkat umroh. Ya pengen banget berangkat umroh ataupun mengumrohkan keluarganya tapi nggak berangkat. Ternyata banyak teman-teman ya kendalanya, banyak kesalahannya. Namun kesalahan yang utama itu bersumber dari dirinya sendiri. Bukan dari faktor eksternal. Contoh misalnya masalah penghasilan itu teman dari faktor eksternal. Kan boleh nyalain lampu? Ya. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya masalah uang, ya, masalah dana itu masalah faktor eksternal, teman-teman, ya. Tapi yang masalah internal ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, kita butuh ya teman-teman untuk memahami, ya, ini sebenarnya penting banget umroh. Jangan disia-siakan, jangan ditunggu entar-entaran. Ya, kalau kita entar-entaran, ya, entar aja deh. Iya, kalau masih hidup. Bayangin ya, untuk umroh aja entar-entaran, apalagi haji. Nah, sebagian orang pun ada yang berpikir, wah ya udah aku ntar aja haji aja sekalian kan sama umroh itu. Nah, sekarang gini, haji kita mesti nunggu. Ya, apalagi kalau di kota-kota besar ya di Indonesia, itu nunggunya bisa sampai belasan tahun ya. Bahkan kalau tidak salah ada yang sampai 20 tahunan. Ini kita nabung sekarang ya, anak kita kuliah baru bisa berangkat. Nah, ini kan lama banget, teman-teman. Nah, di sini tugas kita adalah mempercepat itu semua dengan apa? Dengan ya berumroh salah satunya. Nah, ketika kita sudah berumroh, itu Masya Allah, teman-teman. Kalau teman-teman sudah berdoa di depan Ka'bah ya, dengan pakaian ihramnya, ya, dengan bersama pasangannya, itu Masya Allah. Alhamdulillah, doa-doanya diijabah sama Allah. Ya, diijabah sama Allah. Jadi, ya walaupun ya doa di mana saja, itu Insya Allah diijabah. Tapi kalau di Ka'bah, ya itu Masya Allah, itu beda. Ada namanya ya, wilayah namanya Multazam, ya teman-teman. Di antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, itu daerah ya space yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi ini penting banget ya buat kita untuk bisa berdoa di depan sana. Ya supaya apa? Ya supaya lebih mustajab. Ya mungkin kita nggak soleh-soleh banget orangnya ya, nggak alim-alim banget gitu kan. Ya masalah doa mungkin bisa langsung dikabulkan, mungkin agak di-delay sama Allah gitu kan, tergantung kepantasan kita. Tapi ketika kita udah di sana, secara nggak langsung batin kita akan berusaha untuk memantaskan diri terhadap doanya kita. Misalnya kita pengen banyak uang, ya kita kan berusaha memantaskan diri itu. Aku sudah berdoa, aku sudah ke Mekah, aku harus berusaha. Jadi nggak bisa berleha-leha. Nah, beda halnya kalau cuman ya hanya di Indonesia saja. Atau mungkin di sini ada teman-teman dari negara lain ya, mungkin sama seperti itu ya. Mungkin di daerahnya ya mungkin bukan yang mayoritas muslim. Nah, girohnya ataupun semangatnya untuk bisa berumrah itu juga kadang jadi sedikit teman-teman, jadi mengecil gitu. Nah, ini tugas kita ya, ikut kegiatan seperti ini, seminar-seminar seperti ini. Supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa recharge ya, ngecas kembali semangatnya kita untuk bisa berumroh ya dan mengumrohkan keluarga kita insya Allah. Nah, sekarang ya kita mau lihat apa saja sih keutamaan dari umroh itu sendiri. Boleh ditayangkan slide-nya ya, keutamaan umroh. Ini penting banget nih ya buat teman-teman semuanya. Ya, karena banyak orang menunda umroh ya karena alasannya apa? Uangnya habis ya. Padahal enggak ya. Boleh ke bagian ini ya. Ini kita skip aja. Oke ya, keutamaan umroh. Nah, boleh back keutamaan umroh yang pertama. Baik, sekali lagi. Oke ya. Jadi keutamaannya adalah salah satunya adalah penghapusan dosa, ya, kemudian menambah rezeki dan menjadi solusi teman-teman. Ya, ini kita yang manusia, ya pasti nggak ada yang nggak punya dosa teman-teman. Pasti semua punya dosa. Ya. Apa mau ya ketika wafat hanya meninggalkan dosa saja kan enggak ya? Nah, salah satunya untuk menggugurkan dosa-dosa kita yaitu dengan berumrah. Loh, Coach Wendy, dari mana tahu ya bahwasanya umrah itu bisa menghapus dosa? Ya ada dalilnya, ya ada dalilnya. Ya dari Bukhari, dari Tirmizi juga ada gitu. Ya, Abu Hurairah juga pernah meneruskan sabdanya Rasul bahwasanya ya umrah itu bisa menghapus dosa teman-teman. Ya, coba kita lihat ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, silakan Pak Bambang bantu dibaca. Ya, hadis yang pertama. Suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafaroh, menghapuskan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur atau diterima. Itu tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ya. Jadi walaupun kita sudah berumroh, nggak apa-apa, berumroh lagi aja, gitu kan.
Loh, tapi gimana nanti kuota orang lain gitu akan kesalip dong sama kita. Nah, ini juga dilihat ya. Umrohnya jangan tiap bulan umroh juga gitu kan. Ya kalau maksimal setahun sekali masih oke lah gitu teman-teman, kan kita juga butuh ya untuk mendekatkan diri pada Allah, salah satunya lewat umroh juga. Lah Coach Wendy, gimana mau umroh setiap tahun? Saya udah 10 tahun nih pengen umroh, nggak berangkat-berangkat juga. Oke, nanti kita bahas ya. Boleh dibaca hadis selanjutnya. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini ya, lihat ya teman-teman ya. Keduanya disebutkan ya, dia tidak hanya haji saja, tidak hanya umroh saja, tapi keduanya baik haji ataupun umroh insya Allah bisa menggugurkan dosa. Ya seperti karat yang terkikis dari besi, dari emas dan sebagainya. Nah ini membuktikan bahwasannya kita ya kalau memang kita punya banyak dosa, ya udah taubat aja teman-teman. Taubat aja. Salah satu caranya lewat apa? Lewat umrah gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya dengan umrahnya kita Allah bisa mengikis dosa-dosanya kita. Apalagi ya ketika di Masjidil Haram, ya kita langsung bertaubat. Apa-apa ibadah yang kita kerjakan di Masjidil Haram itu ya pahalanya, ganjarannya 100.000 kali lipat ya dibanding kita lakukan di masjid dekat rumah kita. Ya, kalau di Nabawi 1.000 kali lipat. Ya, jadi ini menarik sekali teman-teman. Biasa kalau umroh kan ke Masjid Nabawi dulu ya, atau mungkin Masjid Nabawi setelahnya gitu. Ya, tergantung dia dari program travelnya. Tapi ya setidaknya pasti mengunjungi namanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan ini menarik sekali ya buat teman-teman yang mungkin ngerasa punya banyak dosa, ya coba ya segerakan umroh ya. Walaupun ya ada wasilah lainnya ya untuk kita meminta pengampunan dari Allah. Tapi tidak ada salahnya. Kenapa? Karena dengan berumroh, insya Allah kita juga akan ditambahkan rezekinya kita ya. Boleh dibacakan hadis selanjutnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ya, jadi yang punya banyak dosa, yang punya banyak masalah tuh ayo segera umroh gitu ya. Kalau ngerasa nggak punya banyak dosa, nah mungkin itu dosanya, merasa nggak punya banyak dosa gitu kan. Ya, ayo kita perbaiki ya salah satunya dengan umroh. Dan juga ya haji umroh ini teman-teman ya, boleh support kembali ke saya. Ya, umroh ini ya itu kan kita membelanjakan uang di jalan Allah. Ya, sama seperti sedekah kurang lebih teman-teman. Ya, ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, Allah sudah menjanjikan itu, Allah akan ganti, ya Allah akan ganti sama yang lebih baik. Jadi jangan takut miskin, ya jangan takut fakir, ya fakir, jangan takut fakir, kan banyak tuh fakir-fakir jomblo, gitu, fakir asmara gitu kan. Nah ini ada fakir keuangan juga, jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan takut, kenapa? Insya Allah umroh ini Allah kan ganti dengan yang lebih baik. Ini sudah Allah yang langsung menjanjikan, ya Allah yang menjanjikan, bukan saya. Ya bukan Pak Bambang, bukan Pak Eka, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Tuhan kita semuanya. Nah, sudah sepantasnya kita untuk menyegerakannya, teman-teman, ya. Dan ya menariknya lagi ya, ketika kita niatkan untuk beribadah, ya, ketika kita sampai di sana, yang hidup itu ya tidak hanya maskapai aja, tidak hanya travel aja. Ya, tentunya apa masyarakat di sana ada orang yang bisa kita bantu, kita sedekahi. Ya, masyarakat di sana juga terbantu penafkahannya dengan apa kita mungkin ya namanya orang Indonesia pasti bakal belanja lah ke sana kan. Tapi kalau nggak mau belanja ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dari harta yang sudah kita belanjakan tadi Allah akan balas gitu. Karena pada umumnya ya orang-orang sudah berangkat umroh itu biasanya kan lebih tenang, lebih alim, lebih cerdas, lebih pintar ya. Boleh kita lihat slide yang selanjutnya. Ya ternyata fadilah dari umroh ini ya tidak hanya menjadi pengampun dosa, tidak hanya jadi penambah rezeki kita ya, dan juga tidak hanya ya menjadi solusi bagi masalah-masalah kita ya, tapi kita lihat juga yang lainnya. Nah ternyata ya ini akan menambah wawasan kita dan toleransi kita. Tidak jarang ya orang-orang di Indonesia, ya mudah-mudahan jarang lah ya, mudah-mudahan jangan banyak itu, yang suka menyalah-nyalakan saudaranya sendiri. Wah kamu sholatnya begini, harusnya sholat tuh begini, ya harusnya begini, gitu kan. Wah kamu wudhunya ini cuman kepala doang, harusnya sampai hanya rambut ujungnya doang, harusnya sampai akhir ya, sampai belakang, gitu kan. Oh kamu tahiyat akhirnya harusnya kepalanya agak mencelek gini, gitu kan. Wah kamu nggak mencel begitu. Nah, banyak sekali ya perbedaan kita ketemu ya. Ada juga ya orang sholatnya ya sami Allahu liman hamidah, ya tangannya turunkan ke bawah. Ada juga sami Allahu liman hamidah disedekap lagi gitu.
Nah, ini menunjukkan ya teman-teman ya, ternyata di luar sana itu beraneka ragam ya orang-orang di sana. Dan kita tidak bisa salahkan, masing-masing mereka ada ilmunya sendiri ya. Mungkin ada mazhabnya sendiri teman-teman. Nah, kebanyakan kita di Indonesia kalau udah belajar ya ilmu nggak banyak, mudah-mudahan nggak banyak lah ya. Beberapa orang ya di Indonesia ketika udah belajar suatu keilmuan, ya ilmu agama, ya dia ngerasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Padahal dia nggak pernah lihat tuh orang-orang di Mekah sana, di Saudi sana, ketika umroh ya, ketika haji. Wah, itu beraneka ragam sekali orang-orang di sana gitu ya. Nah, jadi ya tugas kita adalah ketika datang ke sana kita sambil belajar teman-teman ya. Jadi umroh itu kan kita sering melihat ya, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang umroh ketika berangkat itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ya baru balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya umrohnya itu bukan full 2 minggu itu teman-teman. Ya umroh bisa jadi dilakukan hanya sekitar 2 jam saja. Setelah itu bebas. Nah, biasanya ketika travel berangkat itu umrohnya kadang 2 kali atau mungkin bisa jadi 3 kali. Ya, 1 kali kadang mikotnya diambil dari Madinah, ya 1 kali kadang di Jirona atau yang lainnya. Nah, jadi ketika kita berumroh ya, itu ya ringkas banget sebenarnya, ya tidak banyak. Jadi kita malah lebih banyak menghabiskan hari-hari ketika tidak berumroh. Ya kita sedang beribadah, kita santai bolak-balik Masjidil Haram, Masjid Madinah, ya, Masjid Nabawi. Kita akan melihat beraneka ragam orang di sana. Kita akan lihat ya bermacam-macam jenis kulit di sana, bermacam-macam tata krama di sana. Ya, contoh misalnya kalau orang Indonesia yang mau jalan dia pasti ya turunkan tangannya agak bungkuk jalan begini, benar ya, orang Indonesia. Nah kalau orang Arab enggak. Ya, kalau orang Arab bagi mereka sopan itu seperti apa? Mereka jalan kepala itu dipegang. Nah, bagi mereka itu sopan. Nah, Indonesia ketika pegang di kepalanya, ya dipegang kepalanya, wah ini kurang ajar ini ya. Nah, jadi kita kan belajar toleransi di sana teman-teman ya. Ini akan banyak sekali ya wawasan dan pengetahuan yang kita akan dapat ketika berumroh nanti. Dan juga ya orang yang berumroh itu biasanya kan menjadi pejuang agama. Kenapa? Kalau umrohnya memang benar, ya umrohnya memang lurus, ketika pulang pasti ada yang berubah dalam dirinya. Setidak-tidaknya dia akan berubah akhlaknya. Orang yang berbaik akhlaknya dan berakhlak yang baik kepada masyarakat, insya Allah akan menjadi dutanya Islam, teman-teman. Wah, orang Islam ternyata akhlaknya baik ya. Orang Islam ternyata orangnya santun ya. Nah, ini kan menjadi pejuang agama Allah juga namanya. Ya, dan juga menjadi penentram bangsa, teman-teman. Ya, itu ketika Ki Haji Ahmad Dahlan yang pulang dari haji, ya itu langsung banyak yang berubah. Ya, akhirnya beliau dirikan juga tuh organisasi namanya Muhammadiyah. Ini menjadi salah satu organisasi terbesar ya di Indonesia. Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga seperti itu. Ya dulu seperti itu teman-teman. Jadi ketika mereka pulang ke Indonesia itu langsung ditandai sama Belanda. Kenapa? Kebanyakan orang pulang haji ini jadi lebih militan, ya berani berontak kepada Belanda. Nah akhirnya ya banyak orang tuh diistilah nama ini Haji A, Haji B, Haji C gitu kan. Jadi kelihatan di mana yang haji ini mesti diwaspadai gitu. Nah termasuk ya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyebarkan lagi keagamaan di Islam keislaman di negaranya gitu kan. Dan ini menjadi penentram bangsa. Coba bayangkan di Indonesia ini nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU gitu kan. Wah ini pasti masyarakat pasti banyak yang memilih organisasi yang non-Islam seperti itu. Dalam artian ya bukan sifatnya keislaman, mungkin hanya bersifat umum saja tapi lupakan Islam dan sebagainya. Nah banyak nih di tetangga-tetangga kita, ya sosial masyarakat kita, banyak orang-orang NU dan Muhammad itu saling tolong-menolong. Artinya apa? Wasilah ya dari yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berdampak bagi kita semuanya. Jadi penentram bangsa sampai bertahun-tahun lamanya. Bisa jadi kita kan seperti itu teman-teman ya. Ketika kita berangkat berumrah, insya Allah akan memberikan ketentraman. Tidak hanya dalam diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah bayangkan kalau satu Indonesia ini berangkat umrah ini rutin, gitu kan? Nah, insya Allah setiap daerah itu akan memberikan ketentraman yang satu dengan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Ya, nah sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Banyak orang yang merasa ya belum bisa berumroh, ya akhirnya apa? Ya udah diam aja, entar kalau ada uangnya. Nah, entar kalau ada uang ini cenderung orangnya bersikap pasif teman-teman. Nanti kalau ada uangnya baru berangkat. Ya, harusnya kita bersifat aktif. Insya Allah aku berangkat tanggal sekian, aku harus cari uangnya sampai tanggal segitu. Nah, jadi harus ada deadline-nya ya. Boleh dibuka kolom chat-nya, Mas Bambang ya, Pak Bambang. Boleh dibuka kolom chat-nya, silakan ketik di situ ya. Ketik di situ, kapan target Anda umroh sekeluarga? Ya, silakan teman-teman jawab. Ya, saya ingin baca di kolom chat-nya. Silakan Pak Bambang dibuka kolom chat-nya ya, biarkan teman-teman untuk membaca.
Ya, boleh dibalik lagi spotlight-nya ke saya. Oke, sudah dibuka. Baik. Tahun depan. Oke. Dari Nur Hayati tadi ya. Oke, ada yang tahun depan ya. Nah, tahun depan ini biasanya tidak terlalu spesifik, teman-teman, ya. Kecuali kalau katanya haji, tahun depan sudah pasti ya. Bulannya bulan haji. Nah, tapi kalau tahun depan nih bisa jadi Desember tahun depan gitu kan. Mungkin bisa jadi Mei tahun depan, ya mungkin bisa jadi April tahun depan ketika Ramadan dia sedang berumrah di sana. Ya, kita nggak tahu. Nah, dari menulisnya aja ini ketahuan nih, siapa yang belum benar-benar menyiapkan tanggal dan bulannya gitu kan. Nah, kalau saya dulu saya siapkan itu tanggalnya, bulannya berapa, walaupun ya meleset gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, itu tercapai ya. Oke, di sini tahun depan. Oke. Nah, artinya ya banyak sekali chat yang masuk ini menunjukkan banyak yang belum berangkat umroh ya, atau mungkin sudah ada yang berangkat umroh tapi pengen lagi berangkat umroh. Nah, sekarang pertanyaannya ya teman-teman, oh, bagus nih sudah ada tanggalnya, tanggal 8 bulan 8 2020 gitu kan. Ada juga yang April tanggal 16 hari kalau tidak salah, ada yang 10 November hari pahlawan. Masya Allah, keren-keren ya. Saya doakan ya, ini kita sedang di majelis ilmu teman-teman ya. Majelis ilmu itu ada malaikat yang hadir dalamnya. Nah, bayangkan ya, mudah-mudahan malaikat itu mengaminkan doa-doa kita ya. Jadi insya Allah apa yang teman-teman sebutkan ini Allah jadikan doa ya, Allah mudahkan gitu kan. Amin ya. Amin ya. Nah, ini kalau udah jadi doa, kenapa nggak berangkatnya tahun ini aja? Nah, tahun depan, semua gitu kan. Nah, ya tinggal kita nyesuaiin aja nih ya, nyesuaiin aja untuk mencari uangnya. Lu ya Coach Wendy kan judulnya setahun berangkat umroh. Ya udah nggak apa-apa deh, setahun ya insya Allah tahun depan ya. Nah, sekarang perhatikan ya teman-teman sekalian. Coba ya, saya ingin bertanya pada teman-teman yang katanya pengen berumroh ya, coba ya jawab pertanyaan saya. Ada berapa rukun umroh? A 7, B 8. Silakan dijawab. Ya, ada berapa rukun umroh? A 7, B 8. Silakan dijawab. Wah, ini banyak yang jawab 7 nih ya. Ada yang juga A7. Ini jangan-jangan dari Samsung nih ya. A7. 8 rukun. Oke, 7 rukun ya. Oke, yuk jawab. Sebutkan A7 gitu misalnya, atau B8 gitu ya. Silakan. Oke. Wah, ada juga yang jawab 5. Oke, yang lain A7. Oke, bagus ya. Oke, yang 7 tadi, yang nyebut 7 ataupun yang nyebut 8, coba ketik apa aja rukunnya. Ya, coba ketik apa aja rukunnya, yang nyebut 7 atau 8. Silakan diketik apa saja rukunnya. Ayo, diketik apa aja ya. Satu persatu langsung posting, nggak apa-apa ya. Nggak harus runut panjang gitu biar saya bisa ngelihat di sini ya. Ayo, yang nyebut 7 atau 8 silakan diketik apa saja ya. Wah, rukunnya Islam. Itu bukan rukun, itu syarat sah ya. Oke, bagus. Pertama niat ya. Yang kedua apa? Ya. Niat ya. Jadi kita niat itu sudah mulai ihram namanya ya. Nah, kemudian apa? Tawaf. Oke, betul ya. Yang ketiga sa'i ya. Yang keempat, ayo yang keempat apa? 4 apa? Yes, 4 tahalul ya. Yang kelima apa? 5 tertib. Udah 5 doang. 5 doang. Ini ngapain jawab 7, ngapain jawab 8, kan ketahuan nggak pernah belajar ini kan. Katanya pengen umroh, ya katanya pengen setahun berangkat umroh, udah nggak sabar pengen umroh. Tapi rukun umroh aja nggak hafal, gimana coba ini ya? Gimana coba ya? Pengen banget buat umroh, rukun umroh aja nggak hafal gitu kan. Mau jawab 7, mau jawab 5, oh bid'ah ini ya. Mau ditambah-tambah lagi rukunnya ya. Aduh. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Ya, boleh di-mute kembali. Ya, boleh di-mute. Oke, dimaafkan ya. Boleh di-mute lagi chatnya, silakan. Nah, jadi teman-teman ya, rukun umroh itu ada 5 ya. Ketahuan nih kita nggak pernah belajar. Nah, padahal ya ketika kita ingin berumroh, saya bilang tadi, faktor eksternalnya cuma uang. Oh, 2 deh, uang dan pemerintah. Ya, baik pemerintah kita atau pemerintah setempat. Ya, kayak sekarang nih ya, umroh dibatasi gitu kan, karena apa? Ada pandemik gitu kan. Ya, itu faktor eksternalnya. Jadi pemerintah memberikan kebijakan seperti itu. Yang kedua apa? Uangnya belum datang ke kita gitu kan. Nah, tapi faktor internalnya apa? Itu banyak ya tentang keilmuannya, ya pemahamannya gitu kan, kesiapan mentalnya, ya bukti menyegerakannya dan sebagainya. Salah satunya apa? Dengan mempelajari rukun-rukunnya, teman-teman.
ya, mempelajari rukun-rukunnya. Jadi kalau misalnya teman-teman rukun-rukunnya aja itu nggak tahu, apa yang mau dikerjakan di sana coba? Nah, jadi harus pelajari ya. Saya dulu seperti itu, belum bisa berumroh, saya datang ke Gramedia, saya baca bukunya, nggak saya beli, saya baca aja gitu kan. Ya, saya baca bukunya, tapi ya setelah saya baca, wah ini bagus, ini cocok, akan saya beli, saya bawa pulang. Saya baca di rumah, ya. Walaupun ada bacaan-bacaan yang panjang gitu kan, ya bacaan ketika tawaf pertama, tawaf kedua dan seterusnya gitu kan. Nah, itu ternyata wah ini nggak hafal saya, nggak hafal. Tapi seenggaknya saya tahu ya rukun-rukunnya itu tahu ya. Nah, sekarang ya saya nanya ya, apa perbedaan bacaan tawaf pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh? Ayo, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah nggak ada, nggak ada perbedaannya. Wah, ini dikerjain terus sama Coach Wendy. Ya, nggak ada perbedaannya teman-teman ya. Nah, kalaupun memang ada, itu kreasi ditambahkan. Dan sebenarnya ya untuk bacaan tawaf itu sebenarnya standarnya seminimalnya kita berzikir kepada Allah, ya berzikir kepada Allah. Jadi apapun zikirnya dipersilakan. Cuman ya kadang beberapa travel itu membacakan ya beberapa doa gitu kan ketika tawaf. Nanti mutawifnya akan membacakan, jamaah ngikutin di belakang gitu. Dan yang membedakan adalah di rukun yamaninya gitu ya. Jadi dari sebelum ya sudut ya sebelum Hajarul Aswad ya sampai Hajarul Aswad, nah itu sedikit ada doa khususnya teman-teman. Ya selebihnya ya sama aja gitu ya. Mau zikir, mau kita diam aja, astagfirullah juga boleh silakan ya. Mau labbaik Allah, mau labbaik juga nggak apa-apa gitu ya. Mau baca doa zikir yang lain juga nggak apa-apa terserah. Nah ini pentingnya ilmu bagi kita. Jadi tidak ketika beli buku baca doanya panjang, aduh aku nggak hafal, aduh nggak usah hafal deh. Nah tenang ya. Yang penting intinya zikir aja teman-teman. Insya Allah Allah terima gitu kan. Nah ketika berumroh itu juga ada larangan-larangannya teman-teman, juga mesti teman-teman ketahui, jangan dihiraukan ya, ini penting banget ya. Misalnya ya larangan untuk mencabut bulu ya atau mencabut rambut. Yang doyan tuh mengesa-ngesa jenggot, ya hati-hati, nanti jenggotnya kecabut, nanti bisa kena dam gitu kan. Ataupun berhubungan suami istri ya, ataupun membunuh, wah ini hati-hati, ataupun menikahkan orang gitu. Pokoknya ada beberapa macam ya, nanti silakan teman-teman pelajari ya. Seenggaknya kita tahu dulu. Kalau kita sudah tahu, insya Allah Allah kasih kepantasan nanti kepada kita. Allah makin dekatkan. Ya Kadafi gitu ya, kalau kita nggak bisa melakukan semua, jangan tinggalkan semua. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, teman-teman. Ya. Nah, selain kita, boleh kembali lagi slide-nya tadi, yang tadi. Ya, selain kita mempelajari rukun dan mengetahui larangan-larangannya, ya, apalagi yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Ya macam-macam ya, ada yang seperti misalnya bikin paspor gitu kan, kita doa dari orang-orang yang sudah pernah berumroh gitu kan, atau mungkin kita mempelajari bacaan doa-doanya ya ketika sa'i, apa aja bacanya, kapan kita wajib membaca doa ketika sa'i dan sebagainya. Nah ini ya, pelajari ya bacaan tawaf dan sa'i ya, kemudian bagaimana cara berpakaian ihram gitu kan. Nah ini boleh nggak kita pakaian ihram yang seperti yang seperti saya lakukan ini ya, ihram seperti ini boleh nggak? Nah jadi beda ihram, beda tawaf ya. Tawaf bagian dari ihram teman-teman. Jadi ihram tuh kondisi di mana ketika sesuatu itu ada berapa kondisi yang mana ketika kita melakukannya itu diharamkan ya. Contohnya yang saya bilang tadi ya, ketika menikah dan menikahkan, membunuh apa segala macam lah gitu kan. Nah, itu termasuk mengharamkan. Loh, Coach Wendy kan memang membunuh itu memang haram Coach Wendy gitu kan. Nah, tapi kalau dalam kondisi berperang, misalnya diserang, nah itu Allah malam ya gitu. Nah, jadi ada yang hal-hal kondisi yang diharamkan. Nah, ketika kita sudah pakai ihram seperti ini, nanti yang diharamkan ya. Tapi kalau pakai ihram ya, itu di dalam tuh nggak ada pakai. Ini kalau saya pakai baju dalam ya. Nah, kalau aslinya nggak ada pakai baju dalam lagi. Nah, ketika kita tawaf, nah ini beda. Tidak boleh ditutup seperti ini ya. Dia harus apa ya? Ini dibuka ya. Nah, ini seperti ini di sini. Nah, kalau ihram di sini ini dibuka. Tapi ini dalamnya nggak boleh ada baju ya. Ini contoh aja ya. Nanti kalau saya buka di sini, nanti terlalu seksi gitu kan. Lemaknya kemana-mana soalnya ya. Ini agak menggelambir juga. Oke ya. Nih, ketika ihram seperti ini ya. Dan dianjurkan ya tidak menggunakan mungkin jam tangan atau cincin ya. Baiknya ditinggal aja lah gitu. Kita boleh membawa tas ya. Yang penting tas itu terpisah dari pakaiannya kita ya. Dan harus pakai ihramnya yang mungkin kainnya tertentu. Tidak bisa
sembarangan kain ya, ada ketentuan warna ya dan juga ukurannya. Nah, kalau seperti ini kita bisa kita gunakan ya. Ini sekaligus, ini sebenarnya yang kita lakukan ini sudah termasuk manasik loh teman-teman. Sudah termasuk manasik ini ya. Nah, jadi nah kalau posisi seperti ini ya kita bisa manfaatkan ya ketika kita sholat ya. Karena kita lagi ibadah di sana, masuk waktu sholat ya udah kita sholat. Kita lagi sa'i atau kita lagi tawaf gitu kan, masuk waktu sholat ya udah kita sholat. Tapi bagaimana jadinya kalau kita lagi tahallul, masuk waktu sholat? Gimana? Ya udah tahallul cuma potong doang kok, habis sudah selesai gitu kan, sudah selesai ibadah kita kan. Nah saat itu laksanakan sholat silakan ya. Ketika perjalanan ya, misalnya dari hotel ke masjid, kita belum menyelesaikan umrohnya kita ya, misalnya kita baru mikot misalnya dari Bir Ali di Madinah gitu misalnya kan, kita dari Madinah mikot di Bir Ali, kemudian kita nyampe di Mekah, mungkin kita masuk hotel dulu, ya kita seperti ini aja nggak apa-apa gitu ya, jangan dibuka-buka ya kayak tadi kan lemaknya kemana-mana, malu kita ya. Soalnya kalau ototnya kekar ya silakan. Ya siar juga nih, bosnya Muslim itu kuat, Muslim itu harusnya perkasa gitu kan. Nah doain ya mudah-mudahan bisa menuju six pack ya dalam 6 month ya, amin ya. Mudah-mudahan di sini juga ya. Oke ya. Nah jadi posisi seperti ini ya kita sa'i pun ya kita bisa lakukan dengan posisi kain ihram yang seperti ini gitu kan, bebas lah. Jadi yang paling penting melihat pundak itu ketika kita tawaf teman-teman. Nah jadi menariknya ya teman-teman ya, ketika kita sudah mempelajari ini, hati kita akan semakin dekat ke sana. Contoh yang sederhana yang kayak kita lakukan saat ini, yang saat ini kita lakukan ya, yang saya bilang ini seperti udah manasik gitu kan. Teman-teman datang aja ya, pergi aja manasik haji yang beneran gitu atau manasik umrah yang beneran, itu hati kita akan semakin terpaut. Aduh pengen berumrah ke sana, pengen segera, bener nggak ya? Yang bener coba ngangguk ya, yang bener coba ngangguk. Nah itu kan bener. Nah ini membuktikan bahwasanya teman-teman ya, ketika kita mempelajari tentang umroh, hati kita akan semakin dekat. Otomatis kita akan semakin giat nih cari duitnya dan sebagainya. Nah, tidak hanya itu ya, teman-teman ya. Kita juga harus belajar ya untuk menyegerakan. Salah satunya dengan apa? Dengan membuat paspor. Ya kalau kita nggak bikin paspor ya sekarang, nanti repot nih. Kayak kata Mbak Eka tadi ya. Mungkin yang saat ini orang nggak punya uang bisa tiba-tiba berangkat teman-teman. Nah, kenapa? Ya Allah nggak tahu ngasih rezeki dari mana aja. Contoh sederhana ya. Saya punya karyawan ya, waktu itu saya sedang mau ada kegiatan ya di Singapura kalau nggak salah waktu itu, dan saya mau ngajak karyawan saya ini ya, dan dadakan gitu kan, saya ajak karyawan saya, ternyata karyawan saya nggak bisa berangkat karena nggak ada paspornya. Nah ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu bisa datang dari mana aja teman-teman, yang penting siapin aja dulu paspornya. Nah teman-teman ya, kalau misalnya di daerahnya diizinkan untuk membuat paspor ya, silakan bikin paspornya sekarang juga. Oh ya nggak usah sekarang dah ya, nggak usah sekarang ya, nggak usah buru-buru ya, hari Senin aja karena hari ini mungkin sudah tutup ya imigrasinya, besok juga pasti sudah tutup. Nah masuk hari Senin ya ajukan permohonan, atau mungkin ya sekarang permohonannya online, bisa ajukan online dari sekarang ya, kemudian bisa berangkat untuk Seninnya bisa berangkat untuk mungkin foto, pengisian data dan sebagainya. Nah ini ya harus bikin paspor, dan juga apa, bikin tabungan khusus untuk umroh. Jadi apa yang saya katakan ini teman-teman, ini sudah saya amalkan dan sudah saya ajak juga keluarga saya untuk melakukan yang sama gitu kan. Nah supaya apa? Supaya bisa menyegerakan untuk berumroh. Ya kita nggak tahu rezeki datang dari mana tiba-tiba aja ya. Wallahu alam, tiba-tiba penjualan kita meledak drastis gitu kan, penjualannya tiba-tiba naik 20 kali lipat. Wah bisa jadi ya, Allah tuh maha kaya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nah bisa jadi ya dengan begitu kita langsung berangkat umroh. Mungkin bisa jadi bulan depan kita berangkat umroh. Allahu alam bisawab ya. Jadi buat aja dulu paspornya teman-teman ya. Saya itu apa, buka tabungannya ya. Ini tabungan ini walaupun kita nyicil cuma 500.000 sebulan, 500.000 sebulan, 500.000 sebulan, insya Allah kalau kita ada ikhtiarnya ya, kita ada yang kita kerjakan ya, itu insya Allah akan mudahkan ya. Boleh kembali ke slide yang tadi ya Pak Bambang ataupun Mbak Eka. Nah intinya ya teman-teman ya, ketika kita sudah mengikhtiarkan ya, kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Allah akan mencoba untuk lebih dekat, bukan mencoba ya, Allah akan bergerak lebih dekat pada kita ya. Pertolongannya kan lebih dekat untuk kita teman-teman. Nah ya, kemudian apa nih? Silakan minta doa dari orang yang sudah pernah berumroh. Nah ini saya lakukan ya. Waktu itu saya ketemu dengan ibunya guru saya. Saya punya guru namanya Pak Ipo Santosa ya. Nah Pak Ipo ini punya orang tua ya. Biasa kami manggilnya Oma gitu. Jadi ketika ngobrol sama Oma nih asik nih bahas masalah haji, umroh gitu kan. Jadi saya minta doa sama Oma waktu itu kan. Inilah kayaknya baru pertama-tamanya saya minta doa dari orang yang udah pernah berumrah. Jadi setiap orang pernah umrah tuh ya,
Kadang-kadang kalau lagi ingat tuh saya mintain doa gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya ternyata Allah permudah ya. Dan di sini ya alhamdulillah teman saya sudah berumrah, saya doakan mudah-mudahan teman-teman ya Allah mudahkan untuk bisa berangkat umroh, tidak hanya sendiri tapi juga bisa dengan pasangan ya, ataupun mungkin dengan anaknya ataupun sekeluarga besar. Silakan insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang penting teman-teman laksanakan ikhtiarnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita sudah doa, kita sudah buat paspornya ya. Ini bulan Ramadan. Insya Allah ya, apa yang kita doakan itu mudah-mudahan ya, itu bisa lebih munajat teman-teman. Ini perbanyak nih doa kalau pengen ya teman-teman pengen umroh. Nah banyak doa nih, apalagi di sepertiga malam terakhir. Wah itu mustajab insya Allah teman-teman. Nah doa mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa berumroh. Dan kalau mau mentalnya kaya, gitu kan, mentalnya hebat, jangan nunggu sampai tahun depan. Ya, kalau bisa tahun ini berangkat umroh, doanya itu ya insya Allah. Nah kemudian apa? Ya pelajaran tadi ya, bacaan tawafnya, sa'inya dan sebagainya gitu kan. Pelajari rukun-rukunnya apa saja yang dilarang, ya cara memakai ihram. Nah kalau perempuan seperti apa nanti pelajari juga gitu kan, terkait masalah pakaiannya. Kemudian ini banyak orang laki-laki berpikir, Coach Wendy kalau pakai kain gitu aja kan laki-laki tidak pakai pakaian dalam lagi kan gitu kan. Kalau pakai kain ihram aja nih, kalau bisa kelihatan nggak ya? Ini saya sampai bawa nih pakaian ihramnya nih ya. Saya bawa. Pertanyaannya ini pakaian ihramnya kuat nggak ya dijadiin seperti sarung ya bagi kita di sana? Insya Allah kuat banget ya. Insya Allah kuat banget. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir nanti terlepas ataupun jatuh. Yang penting kita ngikatnya itu benar ya. Itu ngikatnya benar. Kadang ada yang dikasih sabuk ya. Kalau saya pribadi hampir nggak pernah pakai sabuk ya. Karena cukup diginiin aja itu insya Allah sudah bisa ya. Alhamdulillah umroh pertama saya itu 2015 ya, itu sendiri. Waktu usia saya waktu itu belum sampai 25 tahun waktu itu ya. Nah, ketika umroh berikutnya ya, saya umrohkan dulu kakak, abang saya, kemudian ibu saya ya, ayah saya itu berbarengan. Awalnya pengen barengan gitu semuanya, cuman karena punya anak harus ditinggal gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau dibagi gitu kan. Jadi kakak dan ibu saya berangkat duluan, kemudian selanjutnya ayah dan abang saya berangkat duluan. Nah, setelah itu menyusul ya, berapa bulan kemudian saya menyusul ya, karena waktu itu saya belum nikah, saya punya azam dulu. Saya tidak akan menikah ya sebelum saya mengumrohkan keluarga. Dan ini bukan tanpa alasan teman-teman ya, bukan tanpa alasan. Ya, kenapa? Saya azamkan seperti itu. Pertama, agar saya bersungguh-sungguh gini. Udah umur segini belum nikah kan nggak enak rasanya gitu kan. Nah, galau aja bawaannya gini. Ya udah, akhirnya ini menjadi sesuatu yang menguatkan saya untuk bisa mengumrohkan keluarga saya. Kemudian apa? Ya, kalau saya niatkan umrohnya itu umrohin keluarga saya setelah saya menikah, ya, nah otomatis biayanya lebih gede. Kenapa? Karena kalau saya mengumrohkan keluarga saya juga harus mengumrohkan keluarga perempuan, ya keluarga istri saya gitu, biar adil gitu kan. Kalau kan nanti ya takutnya ada yang iri-iri dan sebagainya. Dan ternyata ya, masya Allah, Allah mudahkan saya untuk berangkatkan umroh dulu ya dari orang tua keluarga saya. Dan insya Allah ya rencananya tahun ini saya beserta 2 keluarga besar, insya Allah kan saya berangkatkan untuk umroh ya. Ini saya sampaikan ya, bukan bermaksud untuk ria atau apa. Ini saya mau ngasih inspirasi aja teman-teman. Insya Allah kan itu bisa semua. Yang penting niatin aja dulu. Banyak orang nggak punya niat. Nih ya, jangankan untuk umroh sekeluarga ya, ataupun untuk umroh dengan pasangan. Jangankan untuk berumroh dengan sekeluarga, umroh sendiri aja, itu kadang ada yang nggak mau. Niat aja kadang ada yang nggak mau gitu kan. Apalagi umroh sekeluarga, apalagi umroh sekeluarga besar. Yang penting niatin aja dulu teman-teman. Insya Allah nanti Allah mudahkan gitu kan. Nah dulu saya sempat terpikir seperti itu, cuman ya belum sanggup otaknya untuk mengikhlaskan ratusan juta ya untuk bisa umrohin keluarga. Tapi ya, alhamdulillah ya berapa bulan lalu kita udah putuskan gitu kan, dan saya udah sampaikan juga ke keluarga, insya Allah September nanti ya mudah-mudahan ketika pandeminya sudah berakhir ya, umrohnya sudah lancar, kita insya Allah akan berangkat bareng-bareng gitu. Nah dan saya doakan teman-teman juga ya kalau meniatkan umrohin keluarganya, bahkan keluarga besar, insya Allah nanti Allah mudahkan. Nanti saya akan buat hitung-hitungannya biar kelihatan masuk akal angkanya itu ya. Nah hitung-hitungannya di mana? Nah ini dia, di tambahan penghasilan. Ya bagaimana caranya agar kita bisa menambah penghasilan? Mau nggak mau kita harus berbisnis. Oke, boleh di next ya. Nah, bisnis seperti apa yang bisa kita jalankan? Apa saja silakan. Yang penting memenuhi 6 syarat ini, teman-teman. Ya, memenuhi 6 syarat ini. Ya, syaratnya apa? Hermes. Ya, jadi produk Anda, bisnis Anda harus mengandung Hermes. Ya, Hermes ini bukan Hermes yang tas-tas gitu ya, teman-teman ya. Kalau itu Hermes ya kita sebutnya. S-nya diluluh gitu. Nah, kalau di sini Hermes singkatan. Yang pertama adalah pastikan produk kita tuh high margin. Kalau marginnya gede, kita beli leluasa. Ya, tapi kalau marginnya kecil ya mungkin cuman ya
mohon maaf yang profitnya cuma Rp5.000 per piece gitu kan, atau yang cuma Rp10.000 per piece ya, atau Rp20.000 per piece, itu masih kecil hitungannya. Nah, cari yang kalau bisa yang minimal 50.000 sampai 100.000 per piece gitu, dan harganya juga terjangkau gitu kan. Nah, jadi otomatis ya profit kita kalau banyak, kita nabungnya juga enak gitu. Nah, kebanyakan orang mungkin yang saat ini nggak sampai-sampai buat umroh, nggak berangkat buat umroh, karena mungkin itu ya punya bisnis, tapi profitnya yang kecil dipilihnya. Padahal kita diizinkan loh ngambil profit yang besar dengan catatan ya value manfaat dari produk tersebut juga besar. Kalau value manfaatnya itu kecil, ya kita nggak boleh ya ngambil untung yang besar seperti itu teman-teman. Nah, harus value manfaatnya yang besar agar tidak ada kegundahan dalam hati teman-teman. Nah, kemudian apa? Pastikan barang kita itu yang easy to keep, easy to send. Artinya gampang disimpan dan gampang dikirim. Nah, kalau gampang disimpan, gampang dikirim, artinya produknya itu yang kecil aja, simple, nggak usah yang gede-gede ya. Misalnya, contoh ya, kayak apa nih? Kipas angin gitu kan, gede banget gitu kan. Itu kalau dikirim keluar kota ya, keluar provinsi, mungkin orang pikir-pikir lagi, mending dia cari dekat rumah dia aja gitu. Nah, cari produk yang bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Orang dari kota manapun yang mau beli nggak masalah, kan ongkirnya ringan gitu kan. Nah, cari yang simple, kecil, dan gampang didistribusikan. Dan juga ya, kita kan ya namanya masyarakat Indonesia gitu kan, lebih banyak UMKM-nya gitu kan, daripada UKM ataupun usaha yang sudah besarnya gitu kan. Nah, kita UMKM ini ya, mungkin rumahnya belum gede-gede banget, belum juga punya toko gitu kan. Nah, saya baiknya tidak harus yang buka toko ya teman-teman ya, karena itu pasti kan ada biaya lagi, biaya operasional lainnya. Nah, kalau bisa jualan online dari rumah itu kan lebih meminimalisir ya biaya-biaya. Nah, jadikan rumah kita sebagian space-nya ataupun sebagian kamarnya dijadikan untuk gudang ya. Nah, makanya saya perlu sampaikan tadi, perlu barang yang kecil, yang simple, yang gampang untuk dikirim-kirim, gampang untuk disimpan. Jadi nggak nyita space gitu teman-teman ya. Nah, jadi pastikan ya barang kita itu gampang disimpan dan gampang dikirim. Nah, yang paling penting ini dia. Ini yang paling penting nih ya. Selain high margin tadi, yang paling penting salah satunya apa? Harus produknya itu repeat order. Jadi kalau orang udah konsumsi, orang udah pakai, orang udah beli, dia kan terinspirasi untuk beli lagi. Kenapa? Merasa manfaat dari produk itu sendiri. Ya, sehingga dia simultan ya beli terus ya setiap bulan beli terus produknya kita, dan kalau bisa dia bisa belinya double gitu teman-teman ya, bisa dipakai untuk dirinya, untuk anaknya, keluarganya gitu kan. Nah, ini akan membuat produk kita itu laris, cepat jualannya, itu lebih enak, nafas kita lebih panjang. Beda halnya kalau produknya tidak ada repeat order ya, sekali beli ya habis pakai, orang nggak beli lagi ya. Contoh misalnya saya dulu pernah jual sepatu teman-teman ya, flat shoes untuk perempuan gitu. Walaupun kita tahu perempuan tuh meraket yang besar ya untuk sepatu gitu kan, karena perempuan tuh beli itu bukan karena butuh, tapi karena lucu. Jadi nggak butuh tapi lucu, beli gitu bagi mereka gitu kan. Kalau laki-laki kan mungkin beda ya, kalau butuh aja mereka beli gitu kan. Nah, menariknya teman-teman ya, walaupun mereka suka beli yang lucu-lucu, tapi belum tentu mereka mau repeat order setiap bulannya. Tiap 3 bulan pun juga belum tentu mau beli. Kalaupun mau repeat order, pasti beli yang model lain ataupun merek lain gitu teman-teman. Akhirnya apa? Ya produk saya tidak ada repeat ordernya. Jadi kalau dapat satu customer ya udah habis, saya cari customer yang lainnya. Ya, kalaupun repeat order ya mungkin setahun lagi mereka repeat order gitu. Dan terbukti ya, walaupun sudah setahun mereka tidak repeat order teman-teman. Kenapa? Karena bisnis saya waktu itu belum ada setahun udah wassalam ya. Nah, kebetulan ya bisnis saya yang saat ini yaitu alhamdulillah long last gitu ya. Termasuk salah satu bisnis saya yang paling panjang umurnya dan paling bagus juga ya dari sisi apa ya manfaatnya dan juga dari sisi income-nya ya, alhamdulillah. Nah, ya saya doakan mudah-mudahan teman-teman ya menemukan bisnis yang punya ciri-ciri Hermes ini insya Allah. Nah, kemudian apa ya, repeat order ini penting banget ya. Ketika orang sudah beli, dia akan beli lagi ya. Baik ketika kita sarankan untuk beli ulang ataupun tidak kita sarankan beli ulang, mereka akan otomatis untuk beli ulang kepada kita. Otomatis kita punya customer yang tetap. Dapat satu customer, alhamdulillah, ini jadi aset teman-teman. Ya, jadi nggak lepas gitu aja. Kita cari customer baru, jadi aset lagi. Cari customer baru, jadi aset lagi. Cari customer baru, jadi aset lagi. Oke, setiap kali kita dapat customer baru, insya Allah jadi aset. Ya, nah, aset bukan sembarang aset ya, tapi insya Allah dari produk kita ini harus punya manfaatnya nanti di yang terakhir satisfying quality. Sehingga orang ya walaupun beli ulang ya tidak menyebabkan ya hidupnya konsumtif ya, tidak juga menyebabkan orangnya boros ya untuk beli hal yang tidak baik, ataupun tidak menyebabkan
bahaya bagi dirinya ketika memakai produknya kita, seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi ya? Cari bisnis yang ada mentor supportnya, ya, yang ada mentor yang membimbingnya. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih ya, salah satu murid saya ya, namanya Master Farid ya. Saya manggilnya Master ya, karena saya doakan mudah-mudahan dia bisa jadi master di bidang penjualan, insya Allah ya. Nah, Master Farid ini ya, beliau ini dulu tidak hanya tidak hanya punya impian umroh, tapi punya impian yang lainnya juga. Nah, namun waktu itu ya, ketika itu dia berprofesi sebagai guru ngaji ya, ataupun sebagai staf di salah satu sekolah, dan dari segi penghasilan belum oke waktu itu. Akhirnya dia coba mulai bisnis dan ikut bimbingan oleh saya ya, saya bantu bimbing, dan Masya Allah ya, Alhamdulillah yang dulunya nggak punya kendaraan, ya motor aja nggak punya loh, bayangin loh, motor aja nggak punya gitu ya, saking terbatasnya ya waktu itu. Tapi Alhamdulillah bisa beli motor cash ya, tanpa leasing, tanpa kredit. Kemudian ya beliau saya bimbing juga untuk terus nabung. Masya Allah, Alhamdulillah setahun bisa umroh ya, sekeluarga ya. Waktu itu kebetulan keluarganya hanya dia dan pasangannya gitu kan. Ya dia, mereka umroh berdua. Dan ada satu lagi nih, Dede bayi waktu itu ya, masih dalam kandungan. Boleh saya berbicara dengan Mas Farid? Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam, Coach Wendy. Oke, Mas Farid, saya boleh dong minta sharingnya sedikit ya, mungkin 5 menit gitu kan, tentang pentingnya sisi mentoring ini ya, sehingga Mas Farid itu bisa berumroh ya, tidak hanya sendiri tapi juga bersama pasangan dan anak bayi yang mungkin masih dalam kandungan waktu itu. Silakan Mas Farid. Siap, terima kasih banyak Coach Wendy ya. Jadi saya pertama kali mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena alhamdulillah ya, berkat dari bimbingan dari Coach Wendy yang sangat intensif sekali, hampir setiap hari gitu ya. Akhirnya saya bisa menghasilkan lebih dari bisnis yang saya jalani gitu. Jadi teman-teman, sebelum saya bertemu dengan Coach Wendy ya, dengan Pak Ipo juga, itu saya sudah punya bisnis, dan bahkan saya sudah memulai bisnis itu sejak tahun 2016 ya, walaupun waktu itu modal awal itu yang dipakai hanya 800.000, pokoknya jual apa yang bisa dijual gitu ya, termasuk barang-barang yang dicari oleh orang lain saya usahakan untuk ada gitu. Nah, singkat cerita sampai kepada tahun 2018 ya, tahun 2018 awal saya mulai kenal dengan sebuah bisnis yang di situ ada mentoringnya, ada pembinaannya ya. Cuma waktu itu saya masih menjalankan palu gada, jadi belum fokus juga gitu. Masih apa yang dibutuhkan orang udah saya jalanin gitu. Nah, sebelum itu ya, sebelum tahun 2016 saya yang memulai bisnis itu, sebelum itu sambil kuliah juga sebetulnya sudah nyoba jualan bakso, jualan ini itu dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya teman-teman, pada saat saya awal-awal berusaha ya memulai bisnis itu otodidak ya, otodidak, kemudian mencoba untuk menjalankan semuanya sendiri gitu ya. Yang penting dapat duit, menghasilkan, yang penting laku gitu, prinsipnya waktu itu. Sama sekali tidak terbersit untuk bahwa bisnis itu ternyata harus ada gurunya, bahwa bisnis itu harus dikontrol, harus dievaluasi, bahwa bisnis itu harus dilihat perkembangannya seperti apa gitu. Nah, akhirnya menghasilkan sih gitu ya, menghasilkan, tapi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Benar yang disampaikan Coach Wendy tadi, sampai tahun 2019 ya, 19 pertengahan bulan Juni, itu saya jangankan rumah ya, jangankan mobil, motor aja nggak punya. Waktu itu saya masih pertama pakai motor dari yayasan tempat saya ngabdi gitu. Nah, setelah itu ada motornya mertua yang tidak dipakai, akhirnya saya pakai gitu. Jadi sampai pertengahan 2019 itu motor aja nggak punya. Nah, akhirnya setelah ketemu dengan Coach Wendy ya, diberikan bimbingan, diberikan mentoring ya terkait dengan bisnis. Kalau pengen bisnis itu melejit begini caranya dan seterusnya, satu persatu ya, walaupun saya waktu itu masih berusaha ngap-ngapan juga untuk ngejar gitu ya. Jadi tapi saya satu persatu saya coba praktekkan ya, mulai dari fokus, tidak lagi menjual banyak produk saya kurangi, bahkan toko yang waktu itu sudah lumayan bagus omsetnya saya tutup juga ya, dalam rangka untuk manut juga sama mentor, kemudian ya mungkin ini jalan yang terbaik gitu. Nah, apa yang terjadi
Juli 2019 itu semua usaha saya tutup gitu ya, saya fokus ngikutin saran-saran dari mentor. Juli itu melejit tak karuan ya, melejit tak karuan, dan disitulah saya kemudian sadar, oh Masya Allah ya, sekian tahun bahkan 5 tahun saya berbisnis dengan cara saya sendiri, itu kalah ya, kalah dengan 1 bulan 2 bulan ketika saya berbisnis dengan cara mentor saya gitu. Akhirnya Juli itu melejit teman-teman. Juli itu melejit ya, omsetnya melejit, profitnya juga 2 kali lipat. Nah, Juli, Agustus, September saya sudah bisa beli motor cash. Ya, jadi September akhir atau November awal ya, lupa saya. Pokoknya 3 bulan itu saya sudah bisa beli motor cash waktu itu. Ya, walaupun masih second, tapi secondnya lumayan belasan atas ya. Hampir 20 juga harganya, hampir 20 juta. Itu kesan pertama yang saya dapatkan ya, hasil bimbingan dari mentor bisnis gitu. Ternyata kalau berbisnis dengan dimentorin ya, dengan cara ala mentor, bukan sekedar kita mengandalkan diri sendiri, itu luar biasa lompatannya gitu. Nah, setelah November itu terus saya lanjutkan ya, berusaha untuk fokus mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh mentor. Akhirnya 5 bulan berikutnya bisa umroh. Ya, umrohnya tidak hanya sendiri tapi bersama istri juga dan bersama bayi yang masih ada dalam kandungan ya. Dan itu juga Masya Allah itu ajaib sekali bagi saya gitu. Karena setelah beli motor itu di tabungan tidak ada duit sama sekali. Pokoknya saya ingat saya itu bulan Desembernya itu ada tabungan 5 juta. Ya, tapi Masya Allah, qadarullah Februari rencananya Maret berangkatnya, tapi dimajukan jadi Februari itu bisa berangkat umroh. Itu kesan yang saya dapatkan, dan ini semua salah satunya ya wasilah dari bimbingan Coach Wendy Abdillah. Terima kasih banyak Coach. Dan kerennya itu lagi ya Mas Farid, sekitar 2 minggu atau 1 minggu setelah pulang dari umroh, ternyata keputusan dari pemerintah Saudi menutup ya. Jadi Betul. tidak ada yang berangkat umroh kemarin, dan rezeki lah ya, alhamdulillah. Bukan 1 minggu, 2 hari. 2 hari, oh, Masya Allah. 2 hari. Selasa nyampe Indonesia, hari Kamis ditutup. Oke. Nah, jadi ini beruntung banget ya, karena pulang dari umroh juga Allah karenai seorang putra ya, yang alhamdulillah sudah sempat lama ditunggu-tunggu gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Ya, itu tadi ya, insya Allah umroh itu menjadi solusi lah untuk kita semuanya ya. Saya sampaikan Mas Farid tadi, nurut sama mentornya. Nah, ini penting banget, mentoring itu harus ada, dan mentor juga ada. Kita ngerasa bisnis kita udah bagus, udah jalan ya, tapi ternyata banyak bisnis luar sana yang lebih bagus lagi yang bisa jalan. Kenapa? Karena ada mentoringnya ya, ada mentor yang membimbing bisnisnya. Ya, dulu Mas Farid ya, produknya saya sampaikan ya, itu pertama marginnya kecil ya. Sebagian dari produknya itu berat, dia jual macam-macam ya. Marketnya ya market kelas bawah lah bisa kita katakan gitu kan. Ya otomatis profitnya kan kecil gitu kan. Kalau dari segi manfaat ya insya Allah manfaat lah yang dijual beliau gitu kan. Tapi ya tidak memenuhi syarat yang lain tadi ya, profitnya itu kecil, barangnya juga repot menyimpannya gitu kan, dan juga kadang berat untuk dikirim. Kemudian tidak ada rekomendasikan, tidak ada yang mentoring. Akhirnya saya suruh tutup aja tuh bisnisnya ya. Saya suruh dia temukan ya pola di bisnis yang baru gitu, dan alhamdulillah ya beliau bisa bertumbuh gitu ya dari bisnis barunya. Dan kembali lagi ke slide ya. Tadi kita sudah bahas tentang high margin, easy to keep, easy to send, repeat order, ya, kemudian mentoring support, ya, mentor support. Kemudian berikutnya adalah endorsement, teman-teman. Nah, ini lebih enak ya, kita punya produk tuh yang sudah ada endorsernya. Jadi kita nggak capek-capek lagi gitu buat foto sana, foto sini kan, sudah disiapin bahan-bahan postingannya. Kita juga nggak repot-repot juga untuk apa, teman-teman? Untuk bayar endorser, ya, bayar artis atau selebgram atau yang lainnya. Ya, toko-toko lainnya itu kita nggak perlu capek-capek itu. Cari ya produk yang memang sudah menyediakan itu semua. Kita tinggal enak aja teman-teman. Dan yang paling penting apa, produk harus satisfying quality. Ya harus kualitasnya itu memuaskan. Kalau tidak puas itu repot ya, bisa jadi orang tidak akan beli ulang. Kemudian yang parahnya lagi apa, mereka akan black campaign, ngatain yang jelek tentang produk kita. Yang lebih parah lagi apa, bisa jadi mereka menuntut secara hukum. Nah, cari produk yang aman dari itu semua. Insya Allah ya, produk yang berkualitas, Allah akan menanamkan loyalitas di dalam dirinya. Oke ya, sekarang ya, tadi saya sudah jelaskan tentang marginnya harus gede ya, harus ada repeat ordernya. Nah, ini kunci pentingnya, high margin, repeat order, dan juga
satisfying quality ya, kita akan masuk ke hitung-hitungannya. Kenapa harus high margin? Ya itu tadi, agar kita bisa mengalokasikan uang lebih banyak untuk tabungan umroh kita. Kemudian repeat order, supaya apa? Ketika kita sudah dapat customer, asetnya ini berputar. Nah, artinya apa? Tiap bulan dia akan beli lagi, tiap bulan dia akan pesan lagi. Otomatis tiap bulan kita dapat uang lagi. Ya, satisfying quality. Kenapa tadi? Karena kualitasnya memuaskan, akhirnya dia membeli produknya kita terus-menerus, gitu kan? Apalagi easy to keep, easy to send. Ya, gampang dikirim, gampang disimpan. Ya, mereka juga mudah untuk mendapatkan produknya kita. Nah, kita sebagai seorang pebisnis juga terbantu ya dari support dari mentor-mentor kita dan juga bahan-bahan postingan dari endorser-endorser yang kita punya. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya ya. Kita akan masuk ke hitung-hitungannya. Ini adalah slide yang bisa dikatakan slide terakhir saya ya. Nah, kuncinya adalah kalau teman-teman ya, tadi kan faktor eksternal salah satunya pemerintah dan juga masalah uang gitu kan, uangnya kita belum ada. Nah, ini saya punya rumus namanya 1, 2, 3 action. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan produk ya dengan ciri-ciri Hermes tadi, ya tugas teman-teman cukup 1, 2, 3 aja. Apa itu? 1 ya, pastikan 1 hari dapat 1 pelanggan. 2, duanya apa nih? Ciptakan penjualan 2 kali lipat setiap bulannya. Ya, makanya saya bilang tadi harus ada produknya itu repeat order. Dan kalau bisa repeat ordernya itu tidak hanya bisa dikonsumsi oleh si konsumen saja, tapi bisa dikonsumsi juga oleh si anaknya, ya suaminya ataupun istrinya, orang tuanya dan seterusnya. Sehingga ya repeat ordernya bisa lebih belanjanya bisa lebih dari 1 produk gitu, ya ataupun lebih dari 1 piece gitu. Nah, kemudian 3 ini apa? Konsisten 3 bulan. Ya, jadi itu cukup ya. Rumus ini mau lebih dari 3 bulan juga nggak apa-apa, silakan ya. Tapi untuk membentuk sebuah habit, teman-teman harus konsisten 3 bulan. Ngapain? Cari 1 hari 1 pelanggan, kemudian setiap bulannya, bulan berikutnya double lagi penjualannya, bulan berikutnya double lagi penjualannya, dan konsisten melakukan itu 3 bulan. Insya Allah akan dapat hasilnya. Ya, yang penting action. Kita lihat ya hitung-hitungannya. Boleh di next? Ya, ini dia ya. Setahun berangkat umroh. Ya. Nah, seandainya kita asumsikan ya, 1 hari itu dapat 1 pelanggan ya. Per hari kita bisa nabung Rp50.000 ya. Kayak saya bilang tadi ya, cari profitnya. Produk itu kalau sekali dijual ya, dia repeat order dan marginnya juga lumayan. Minimal itu ya profitnya 50.000 atau 100.000 ya per produk. Nah, dari situ kita bisa nabung nih teman-teman, ya bisa nabung. Anggaplah kita kan sekarang gini lah, teman-teman kan saat ini sudah puluhan tahun hidup ya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih hidup ya, masih bisa bernafas. Artinya ya mungkin alhamdulillah teman-teman sudah punya penghasilan saat ini sehingga bisa ya menjalani hari-hari ya menafkahi keluarganya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah temukan ya income tambahan. Ya, temukan apa? Boleh ulangin, temukan apa? Income tambahan. Nah, itu tadi ya, cari income tambahan dan targetkan ya 1 hari bisa dapat 1 pelanggan dari income tambahan ini teman-teman, dari produk yang akan teman-teman jualin teman. Ya. Biasanya kalau ada pembicara berikutnya ngomong, saya duduk minum ya, di puasa nggak minum jadinya. Hampir lupa tadi ya, hampir lupa. Ya. Oke ya, tadi temukan 1 hari 1 pelanggan ya. Kemudian apa? Dari 1 pelanggan itu ya dapat 1 produk. Yang minimal nabung itu 50.000 ya per produk. Dan artinya kalau 1 bulan kita punya 30 pelanggan. Ya, kenapa 1 hari 1 pelanggan, 30 hari artinya 30 pelanggan. Nah, dari 30 pelanggan ini ya dikali 50.000 profitnya ya, artinya kita bisa dapat profit di bulan pertama 1,5 juta. Lumayan lah ya, gitu kan? Lumayan di bulan pertama. Nah, kemudian ya di bulan kedua, kayak saya bilang tadi, orang pasti repeat order. Ya, doublekan lagi penjualannya. Ya, doublekan apa? Penjualannya. Otomatis ya dia akan beli ulang lagi ya, dan belinya 2 piece ataupun 2 produk gitu. Nah, dengan begitu kita punya income 2 kali lipat di bulan kedua. Sudah berapa? 3 juta rupiah. Di bulan ketiga kita doublekan lagi. Jadi pastikan dia belinya sampai 4 produk. Gitu kan? Jadi insya Allah bisa gitu. Buktinya banyak nih ya, murid-murid saya yang bisa menerapkan ini dan ternyata terbukti berhasil. Dan bahkan yang orang repeat order itu tidak harus kita paksa repeat order, dia dengan sendirinya repeat order. Ya, dan ini bisa. Jadi teman-teman jangan berpikir nggak mungkin, jangan berpikir begitu. Insya Allah ini bisa, ya insya Allah bisa. Karena apa? Sudah banyak buktinya. Saya sudah membina ya ratusan orang, ribuan orang, dan alhamdulillah ya terbukti, bisa. Nah kemudian apa? Ya teman-teman di bulan ketiga ini ya teman-teman doublekan lagi penjualannya. Artinya income-nya yang tadinya di bulan kedua 3 juta, di bulan ketiga income-nya sudah 6 juta rupiah. Nah kalau kita total ya selama 3 bulan penghasilannya sudah berapa?
bulan pertama 1,5 juta, ya, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 6 juta, otomatis tabungan dia sudah ada 10.500.000 rupiah. Asik apa asik banget, ya? Selama ini kemana, ya? Udah 3 bulan nabung, ya, jangankan 10.500.000, yang ada kepake terus uangnya, Nah, ini kita ajarkan juga. Nah, itu pentingnya mentoring. Kalau adanya mentor, kita akan dipaksa disiplin, teman-teman. Ya, dipaksa disiplin untuk mengelola keuangannya, gitu. Mas Pan, boleh? Nah, jadi itu ya pentingnya kita harus memastikan produk kita itu ada repeat ordernya. Otomatis orang akan beli ulang dengan sendirinya. Nah, kemudian ada mentoringnya, ada mentor yang memandunya, ya, memantaunya, sehingga apa? Tabungannya itu awet gitu, ya. Tabungnya itu terjaga, nggak kepake. Kebanyakan orang yang mungkin sudah nabung kepake karena itu tidak disiplin. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka minta orang lain untuk mendisiplinkan kita. Itu pentingnya mentor. Pentingnya apa? Mentor, ya. Harus ada mentoringnya, teman-teman. Nah, ini ya kalau kita asumsi baru dari 30 pelanggan di bulan pertama. Namanya manusia, ya kalau sudah dapat uang, ya, dia merasa senang, nyaman, dia pasti akan melakukannya lagi. Nggak mungkin di bulan kedua dia stop cari pelanggan, bener nggak? Nah, maka saya bilang konsisten 3 bulan, ya, 1, 2 tadi, 1 hari 1 pelanggan, setiap bulannya income-nya didabelkan, ya, ataupun penjualannya didabelkan 2 kali lipat. Kemudian konsisten 3 bulan, artinya 3 bulan Anda rutin mencari pelanggan setiap hari non-stop, ya. Selama 30 hari dikali 3 artinya ada 90 hari. Boleh kita next di slide selanjutnya. Silakan. Nah, ya artinya selama 3 bulan Anda punya 90 pelanggan. Berapa pelanggan, teman-teman? 90 pelanggan. Artinya ya, kalau Anda punya profit 50.000 dikali 90 pelanggan, ya, di bulan kedua di double, di bulan ketiga di double lagi, otomatis di bulan ke-6 nanti, ya, profit Anda, ya, sudah 18 juta per bulan. Nah, kalau profitnya sudah 18 juta per bulan, ya silakan teman-teman hitung sendiri, ya. Kalau diakumulasikan, ya, dengan tabungan kita di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai ke-6, total tabungan kita, ya, sudah 31.500.000 rupiah. Dan bayangkan, ya, kalau setiap bulannya sudah stabil, ya, penghasilannya sejak bulan ke-6, ya, sudah stabil penghasilannya 18 juta per bulan, maka sampai bulan ke-12, ya, sampai bulan ke-12, kalau di total tabungan kita dari bulan pertama sampai bulan ke-12, maka dapat hasilnya ini, ya, 139.500.000 rupiah. Setahun insya Allah bisa umroh sekeluarga, ya. Katakanlah misalnya berapa? Biaya umrohnya berapa? Katakanlah 25 juta, ya otomatis sudah bisa berangkatkan 5 orang. Kalau 30 juta, otomatis bisa berangkatkan 4 orang. Insya Allah bisa, teman-teman. Yang penting disiplin buat nabung, ya. Disiplin buat nabung. Jangan sayang-sayangin masalah uang. Keluarga kita pengen banget berumroh, ya. Pengen banget bisa mendapatkan, ya, tempat yang mustajab. Pengen ibadahnya itu dinilai 100.000 kali lipat, ya. Kenapa kita tahan-tahan? Toh Allah sudah menjanjikan kalau kita belanjakan uang kita di jalan Allah, Allah pasti ganti. Apalagi, ya, ini fadilahnya apa? Tidak hanya kita yang berumroh, tapi kita mengumrohkan orang lain. Insya Allah, ya, insya Allah, Allah akan mudahkan jalannya, teman-teman, ya. Allah akan apa? Mudahkan jalannya, teman-teman, ya. Coba bayangkan keluarga kita, ya, sedang berdoa di depan Ka'bah, doa yang paling dinantinya, yang paling diinginkannya, dia berdoa mengangkat tangannya di depan multazam, dan dia berharap doanya itu dikabulkan. Dan dia merasa senang, senyum. Kenapa? Dia yakin doanya dikabulkan. Suasana Masjidil Haram, Masya Allah, orang tawaf talbiyah di mana-mana. Ya, dia bisa duduk di bawah marmernya, dia berdoa mengangkat tangan, minta kepada Allah, dan dia meneteskan air mata karena saking bahagianya. Dan dia bersyukur karena anaknya sudah mengumrohkan dia. Dia bersyukur karena orang tuanya sudah mengumrohkan dia. Dia bersyukur karena pasangannya sudah mengumrohkannya dia. Ya. Jadi apalagi yang kita tunggu? Apalagi yang kita tunggu, ya. Ini saatnya, ya. Insya Allah kita bisa umroh dan mengumrohkan, ya. Tadi, ya, yang saya ajak ngomong namanya Mas Ipan, ya. Mas Ipan ini, ya, walaupun, ya, kerjaannya di rumah bantu-bantu saya, gitu kan. Tapi Masya Allah, teman-teman, tabungannya aja dia mau loh buat nabung umroh. Mau buat nabung umroh. Sekarang tabungannya sudah 20 jutaan. Pengen loh, ya. Coba cari di mana aja, ya, terserah di mana aja, ya. Asisten rumah tangga, ya. Walaupun asisten rumah tangga, ya, tapi saya perlakuannya seperti sahabat saya gitu. Dan akhirnya apa? Saya bimbing juga, saya bina juga agar bisa berumroh, ya. Bukan saya traktir gitu, bukan, ya, tapi dia nabung sendiri.
Nabung sendiri, Masya Allah. Baru berapa tahun ikut sama saya punya tabungan yang keren banget. Nggak bisnis, ya cuman kerja sama saya aja udah. Ya, paling kalau ada kerja sama orang yang paling sambilan gitu, bantu-bantu gitu kan. Cuman ya, paling dominan kerja sama saya. Tapi ketika saya bimbing ya, Masya Allah, setahun, sebulan tuh bisa nabung sekian juta. Ya, bisa nabung sekian juta. Ini dia nabung ya baru 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Ya, baru 1 tahun 3 bulan atau 4 bulan gitu. Kurang lebih berarti 15 bulan. Bayangin loh, dia nabung 15 bulan, tapi sudah punya tabungan 20 jutaan. Dan insya Allah nanti berangkat bareng saya. Ya, insya Allah nanti berangkat bareng saya yang ketika saya berangkat bareng keluarga. Bayangin loh, asisten rumah tangga itu bisa, Masya Allah. Ya, kenapa? Saya memperlakukannya seperti sahabat saya gitu. Ya, seperti mitra saya juga ya, murid-murid saya juga gitu kan. Nah, apa yang saya makan, dia juga makan itu gitu kan. Nah, jadi artinya teman-teman ya, ketika kita memperlakukan lingkungan kita, ya sekitar kita dengan baik, insya Allah ya, rezeki kita Allah akan tambahkan gitu. Kenapa? Allah melihat nih kita berbuat baik sama orang. Allah akan tambahkan supaya kita bisa berbuat baik pada banyak orang lagi. Nah, sama halnya ketika berumroh, kita niatin pengen umrohin orang lain. Insya Allah teman-teman ya, karena Allah niat nih, kita sudah nabung nih untuk umroh keluarga kita, untuk umroh saudara kita. Insya Allah Allah mudahkan dengan jalan-jalannya. Ya, mungkin bisa jadi Allah pertemukan kita dengan bisnis yang terbaik, Allah pertemukan kita dengan produk yang baik, yang profitnya bagus, yang gampang dikirim, gampang disimpang, mentor yang tepat yang bisa membimbing kita, insya Allah. Mungkin bisa jadi ya apa yang teman-teman kerjakan hari ini mungkin salah satu perwujudan ya dari ikhtiar teman-teman untuk bisa mengumrohkan keluarganya. Nah, jadi apalagi yang teman-teman tunggu? Apalagi yang teman-teman tunggu? Sudah saatnya kita ya mengumrohkan keluarganya kita. Ya, boleh di next ya. Slide terakhir saya ya, teman-teman ya. Sekarang ya, coba bayangkan wajah pasangan Anda, anak Anda, ya, orang tua Anda yang saat ini sedang berdoa ya bersama Anda di depan Ka'bah. Masya Allah, ya syahdu sekali. Ya, saya masih ingat banget tuh ya bersama guru saya itu menangis bersama depan Ka'bah berdoa sama Allah. Ya sebagai wujud syukur juga kami ya. Dan ketika itu dengan pasangan saya, dengan istri saya waktu itu ya. Dan alhamdulillah apa yang saya doakan ketika itu Allah kabulkan, Masya Allah. Allah kabulkan, bahkan Allah kasih lebih pada saya. Ya, alhamdulillah ya. Dan coba bayangkan juga ketika mereka berdoa itu mereka meneteskan air mata dan bahagia sekali ya. Ya, mereka pengen sekali untuk berumroh gitu. Dan akhirnya Allah wujudkan itu melalui wasilahnya dari tangan teman-teman. Apakah teman-teman nggak mau untuk mewujudkannya? Ya. Apakah teman-teman nggak mau untuk mengupayakannya, mengusahakannya? Ya. Jangan pikirkan masalah pesimis-pesimis saat ini. Yakin aja dulu sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya. Bagi Allah mudah baginya ya mencabut 1000 nyawa, dan baginya juga mudah ya mengayakan 1000 nyawa. Baginya juga mudah ya membinasakan 1.000.000 kaum, dan baginya juga sangat mudah memberi nafkah ke 1.000.000 kaum, dan Allah tidak akan berkurangan sedikit pun. Ya, sudah saatnya ya kita perbaiki diri kita, ya perbaiki niat kita. Ya, jadi ya saya harapkan ya teman-teman bisa optimal ya, bisa optimal nabungnya ya, bisa Allah mudahkan segala urusannya, dan ya mudah-mudahan ya ke depannya teman-teman menjadi semakin giat dan Allah pertemukan dengan bisnis yang tepat, dengan usaha yang tepat sehingga punya income tambahan. Ya, tugas teman-teman hari Senin ya upayakan untuk buka tabungan khusus, rekening khusus untuk nabung haji. Ya, bikin paspor. Ya, kalau dari sekarang temukan buku-buku ataupun googling juga bisa ya. Googlingnya tentang syarat sah haji ataupun umroh ya. Kemudian rukun-rukunnya, larangannya apa saja, bacanya apa saja ya. Nggak perlu beli buku juga masih bisa googling ya, silakan saja. Tadi buat teman-teman ya, sahabat kita ya, Bu Meiza tadi kalau tidak salah ya, itu nanti boleh hubungi ya kepada teman yang mengajaknya, dan teman itu tolong sampaikan kepada mentornya, nanti biar diteruskan pada saya akan transfer hadiah yang tadi yang kuis tadi ya, berupa Rp200.000. Insya Allah bisa bermanfaat ya di bulan Ramadan ini. Mungkin bisa dipakai untuk berbuka puasa ya, atau mungkin bisa dipakai untuk membeli buku dan lainnya yang baik-baik ya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kurangan pada Allah manapun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Coach Wendy untuk pemaparannya pada siang hari ini. Sebentar, saya spot. Oke, teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Coach Wendy ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh teman-teman semuanya.
jangan ditunda-tunda. Jadi benar hari Senin itu silakan teman-teman langsung buka rekening khusus buat tabungan khusus umrohnya. Kemudian bikin paspor itu murah, cuma 300 ribuan. Terus kemudian teman-teman juga syarat bikin paspornya seperti apa juga silahkan dicari di Google juga banyak. Terus kemudian baca buku umrohnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu sebenarnya siapa sih yang menyuruh kita untuk berangkat umroh? Yang menyuruh kita untuk berangkat umroh itu adalah Allah. Tapi masa iya sih Allah tidak akan mencukupkan keinginan kita? Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, Allah akan mencukupkan. Jadi, teman-teman silakan dipraktekkan apa yang disampaikan oleh Coach Wendy Abdillah. Kalau saat ini dananya belum cukup, silakan cari bisnis yang bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mengantarkan segera ke Tanah Suci. Gitu saya doakan nggak nyampe 99 hari atau nggak nyampe 1 tahun teman-teman sudah bisa berangkat umroh semuanya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Insya Allah jadi manfaat ya. Terima kasih. Terima kasih, Coach Wendy. Terima kasih, Mbak Ika. Terima kasih, Mbak Eka.